Selamat pagi anak-anak. Ibu senang sekali pagi hari ini bisa bertemu dengan anak-anak semua, walaupun kalian masih di rumah masing-masing. Anak-anak, saat ini kita sudah memasuki tahun ajaran yang baru, tahun ajaran 2020-2021. Ibu yakin anak-anak semua pasti senang karena kalian akan duduk di kelas yang berbeda. Anak-anak kelas 1 yang baru dari TK, Ibu yakin kalian semua pasti senang. Sekarang kalian sudah SD, sudah memakai seragam putih merah. Walaupun kalian belum sempat hadir ke sekolah, belum bisa belajar kembali di sekolah, tetapi Ibu yakin kalian pasti penuh semangat untuk belajar di tahun ajaran ini. Ibu yakin kalian pasti mau mengikuti setiap pelajaran yang akan diberikan oleh Bapak dan Ibu guru, walaupun kalian di rumah masing-masing. Nah, jadi harapan Ibu semuanya boleh bersuka cita karena kita sudah masuk dalam tahun ajaran yang baru. Tuhan sudah memberikan kesehatan kepada kita semua, kepada Bapak Ibu guru juga, sehingga kalian boleh bertemu dengan Bapak Ibu guru dalam setiap pembelajaran, walaupun kalian di rumah masing-masing. Baik anak-anak, Ibu hanya ingin menyampaikan supaya kalian tetap semangat, tetap berdoa agar virus corona ini boleh cepat berlalu. Baik anak-anak, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Ibu berharap kalian mengikutinya dengan baik dan mengikutinya dengan tertib. Shalom, selamat pagi anak-anak. Senang sekali hari ini bertemu dengan kalian semua. Walaupun kita berada di tempat yang berbeda, tetapi kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena kita boleh mengawali tahun ajaran baru ini dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan menaikkan pujian kita. Hari ini kurasa bahagia. Semua anak-anak boleh bangkit berdiri. Sahabat
tempat kami berada masing-masing, kiranya kasih Tuhan menyertai senantiasa. Tuhan juga memberkati supaya pandemi ini boleh segera berlalu dan kami boleh kembali bersekolah, belajar bersama-sama dengan teman-teman kami, bersama guru-guru kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kebaktian hari ini. Tuhan hadir terus di dalam setiap hati kami supaya kami boleh mengerti akan firman Tuhan yang akan kami dengar nanti dan kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak pastinya kalian senang sekali karena semuanya sudah naik kelas. Coba kita mengingat kembali jikalau ada dari antara kalian yang dipanggil ketika dipanggil oleh orang tua kalian di rumah atau bapak ibu guru di sekolah masih belum mendengarkan. Kita mau coba lebih baik lagi supaya di tahun ajaran baru ini kita dapat memperbaharui diri kita, belajar yang lebih baik lagi. Kita akan naikkan pujian dengan Dia panggil nama saya.
walaupun kita masih di rumah, tapi kita bersyukur kita dapat bersama-sama beribadah bersama dengan guru-guru dan juga teman-teman kita. Oke, sebelum kita memulai untuk kita merenungkan akan firman Tuhan, kita belajar akan firman Tuhan, terlebih dahulu Miss Lisra mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini kami dapat bersama-sama berkumpul kembali untuk kami belajar akan firman Tuhan. Kami bersyukur kami dapat memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Kiranya pujian dan penyembahan kami menyenangkan akan hati Tuhan. Tiba saatnya bagi kami ya Bapa untuk kami mendengarkan akan firman-Mu. Tuhan berkati setiap kami, Tuhan berikan pengertian sehingga kami dapat mengerti dan memahami akan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk kami juga dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan yang senantiasa menolong kami. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman pada hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, nah sebelum Miss Lisra menjelaskan akan firman Tuhan, Miss mau mengajak kita untuk menyaksikan film tentang suatu tokoh yang kita sudah kenal, kita juga sudah tahu, tetapi tokoh ini memiliki kehidupan yang sungguh luar biasa. Yuk kita saksikan bersama-sama. Kisah Tuhan, Daud dan Goliat. Kali ini kita akan mendengarkan cerita tentang Daud dan Goliat. Daud adalah anak bungsu dari 8 bersaudara. Pekerjaannya adalah menggembalakan domba di padang rumput. Sementara ketujuh saudara-saudaranya sedang bersiap-siap melawan orang Filistin. Orang Filistin ini musuh terberat dari bangsa Israel. Nah, suatu hari ayahnya menyuruh Daud datang mengantarkan makanan kepada saudara-saudaranya. Nah, ketika tiba di tempat saudaranya, Daud terkejut melihat satu orang Filistin yang besar sekali, tingginya sampai 9 kaki. Orang Filistin ini menggunakan helm yang tebal, baju besi, dan senjata yang tajam. Namanya adalah Goliat. Goliat mendekati orang Israel dan dengan sombongnya ia mau mengalahkan orang Israel. Semua ketakutan melihat Goliat. Tapi Daud gak suka melihat Goliat yang sombong dan mau mengalahkan bangsanya. Oleh karena keberaniannya, Daud pergi menghadap raja. Daud berkata kepada raja, "Raja, aku akan mengalahkan Goliat," katanya. Tapi raja bingung. Daud kan tubuhnya kecil. Bagaimana bisa dia dapat mengalahkan Goliat? Tapi Daud berkata, "Tuhan yang akan menyelamatkan bangsa kita dari tangan orang Filistin itu, Raja. Percayalah." Akhirnya Daud diberikan baju, tetapi dia tidak suka ketika raja memberikan dia baju. Daud pergi dan mengambil batu dari sungai. Dia mengambil batu sebagai peluru dari ketapelnya. Dia berhadapan dengan Goliat yang besar. Ketika dia berjalan, Goliat sangat besar. Goliat berpikir bahwa dia akan mengalahkan Daud. Dia bilang, "Apakah aku anjing, makanya engkau datang membawa tongkat kepadaku?" Tanya seperti itu. Tapi Daud tidak takut, karena dia sudah sering mengalahkan binatang buas yang menyerang domba-dombanya. Dia juga pernah mengalahkan singa. Daud gak takut karena Tuhan akan menyertai dia. Lalu Daud berkata, "Tuhan yang akan menyertai aku. Tuhan yang akan mengalahkan engkau, wahai Goliat." Tanya seperti itu. Akhirnya Goliat sangat marah. Goliat mulai menyerang Daud. Tapi Daud mengambil ketapelnya, melemparkan batu sehingga mengenai kepala Goliat. Batu yang menghantam Goliat membuat Goliat
tersungkur dan jatuh ke tanah. Tidak ada yang bisa mempercayai hal ini. Lalu Daud berdiri mengambil pedang dan Daud memotong kepala Goliat dan kembali ke Yerusalem. Daud memberitahu kepada orang-orang Israel bahwa Goliat sudah mati. Orang-orang Israel bersorak-sorak karena mereka menang. Itulah kisah Daud melawan Goliat. Ternyata Tuhan sangat menyertai Daud dan ia dapat mengalahkan Goliat karena Tuhan yang menyertainya. Sehingga semua orang tahu bahwa Tuhan beserta dengan Daud dan Tuhan akan memberkati umatnya Israel dan tidak akan meninggalkan Israel selamanya. Oke anak-anak, tadi kita sudah melihat film tentang seorang Daud. Ya, kita tahu Daud itu siapa dan kita sering mendengar tentang Daud. Tapi pada hari ini kita mau belajar dari seorang Daud. Ya, Daud itu adalah anak dari Bapak Isai. Nah, Bapak Isai ini punya anak 8 orang dan 8 itu anaknya laki-laki semua. Dan Daud ini adalah anak yang paling kecil, paling bungsu. Nah, Daud diminta tolong oleh ayahnya, atau ayahnya itu memberikan tugas kepada Daud untuk mengembalakan domba-dombanya. Lalu yang kedua, waktu kakak-kakaknya itu sedang pergi berperang, Daud diminta untuk membawakan makanan kepada kakak-kakaknya di medan pertempuran. Hal pertama yang harus kita pelajari dari seorang Daud adalah dia adalah anak yang taat. Ketika ayahnya meminta dia untuk mengembalakan domba, dia melakukannya dengan baik. Dan ketika dia minta tolong ayahnya untuk mengantarkan makanan pun, dia juga melakukannya dengan baik. Ya, dia nggak bilang, wah nggak mau ayah, aku kan sudah gembalakan domba, masa aku harus nganterin makanan lagi sih? Ya, tapi dia taat kepada ayahnya, dia melakukan apa yang ayahnya perintahkan kepada dia. Anak-anak, kita pun sebagai anak Tuhan juga harus taat kepada orang tua kita. Terlebih lagi ketika kita belajar di rumah. Ya, pasti banyak hal yang harus kita lakukan. Salah satunya adalah kita melakukan apa yang orang tua katakan kepada kita. Kalau orang tua kita minta tolong, yuk kita bantu orang tua kita dengan baik, dengan senang hati, tidak dengan cemberut, tidak dengan ngomel-ngomel, marah-marah, tapi kita membantu mereka dengan sukacita. Nah, waktu Daud diminta tolong oleh ayahnya Isai, dia juga melakukannya dengan senang hati, dengan baik, tanpa ada rasa marah, tanpa ada rasa ngomel, sungut-sungut, tapi dia melakukannya dengan sukacita. Nah, waktu dia dikasih tugas, apakah dia melakukan tugasnya dengan asal-asalan? Ya sudah, aku disuruh jagain domba, aku bawa aja dombanya pergi ke padang rumput, dan biarin aja domba-dombanya makan sendiri itu rumput-rumput yang ada di padang rumput. Aku mah enak tidur-tiduran, santai-santai, seperti itu. Nanti kalau ada binatang buas, langsung aja aku kabur. Ngapain? Aku harus menyelamatkan domba-domba. Tidak, Daud tidak seperti itu. Ketika dia mendapatkan tugas, dia melakukan tugasnya dengan tanggung jawab. Hal kedua yang bisa kita lihat dari kehidupan Daud adalah dia bertanggung jawab. Nah, ketika dia diberikan tugas oleh ayahnya mengembalakan domba, dia mengantarkan makanan, dia melakukan setiap tugas demi tugas yang diberikan itu dengan tanggung jawab. Ya, dia bukan sekedar dia bawa domba-domba, lalu dia bawa ke padang rumput dan dia biarkan domba-dombanya. Tidak, tapi dia memperhatikan setiap domba-dombanya dengan baik. Dan pada saat ada satu domba
yang terancam karena ada binatang buas, Daud tidak lari pergi, tapi dia datang menyelamatkan domba-dombanya. Begitu juga ketika dia disuruh oleh ayahnya untuk mengantarkan makanan. Dia langsung apa? Dia nggak bilang bahwa hari ini aku disuruh ayah nganterin makanan, jadi biarin aja domba-dombanya di dalam kandang. Dia mau lapar, dia mau haus, ya biarin aja, karena aku lagi pergi mengantarkan makanan sama kakak-kakak aku. Tapi Daud tidak melakukan itu ya. Daud tetap bertanggung jawab. Di dalam 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-20 dikatakan apa? Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannyalah kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisan dan mengangkat sorak perang. Wah, ternyata Daud itu betul-betul anak yang bertanggung jawab. Ketika dia diminta tolong untuk hal yang lain pun, dia nggak meninggalkan tugas yang pertamanya. Dia tetap memikirkan domba-dombanya. Wah, kalau aku pergi nganterin makanan, kan pasti lumayan lama tuh. Bagaimana dombaku? Gimana nanti mereka mau makan minum? Akhirnya dia mencari orang untuk menggantikan dia menjaga domba-dombanya. Ketika dia dapat seseorang yang bisa menggantikan dia menjaga domba, baru dia mengerjakan tugas yang lainnya. Ya, Daud adalah seorang anak yang bertanggung jawab kepada setiap tugas yang diberikan kepadanya. Dia tidak lalai dengan tugasnya yang lain, tetapi dia mengerjakan setiap tugas demi tugas dengan baik. Kita pun sebagai anak-anak Tuhan juga harus memiliki tanggung jawab di dalam kehidupan kita. Ya, khususnya ketika kita belajar kembali nanti, kita sudah memasuki tahun ajaran yang baru, pastinya kita akan memiliki banyak tugas lagi. Pastinya kita akan belajar kembali. Nah, di situ kita membutuhkan rasa tanggung jawab di dalam diri kita sendiri. Untuk apa? Untuk menyelesaikan setiap tugas-tugas yang akan kita terima nantinya. Ya, tanggung jawab itu bukan hanya dari bisnis aja, bukan hanya tanggung jawab aku hanya belajar, mengerjakan tugas. Tidak, tetapi kamu pun juga harus melakukan tanggung jawab kamu di rumah sebagai seorang anak. Ya, kalau kamu bermain, ya yuk dirapikan lagi mainannya. Kalau kamu mengambil sesuatu, ayo dikembalikan lagi pada tempatnya. Itu artinya kita menjadi anak-anak yang bertanggung jawab. Ya, kita bertanggung jawab dari hal yang kecil, sehingga ketika hal yang besar kita dapat lebih bertanggung jawab lagi. Nah, yang terakhir yang bisa kita pelajari, yang bisa kita teladani dari seorang Daud adalah dia selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Waktu dia mengantarkan makanan, ternyata terjadi kerisuhan di medan perang pada saat itu. Kenapa? Bangsa Israel sedang dak-dikduk. Kenapa dak-dikduk? Karena ada seorang yang sangat tinggi besar menantang mereka untuk mengalahkan dia, yaitu Goliat. Nah, mereka melihat, aduh, badan saya cuma kayak gini, kecil imut, mana bisa melawan Goliat yang besar, tinggi sekali. Tapi waktu Daud melihat, dia bilang apa? Aku datang atas nama Allah, Tuhan yang kamu hina itu. Dia berkata demikian kepada Goliat. Goliat memegahkan, Goliat menyombongkan tubuhnya yang tinggi, peralatan perangnya yang bagus, yang baik. Tetapi Daud, ketika dia datang berperang melawan Goliat, yang dia andalkan adalah Tuhan, bukan
mengabaikan dirinya. Ya, dia nggak bilang, aku bisa mengalahkan singa, aku bisa mengalahkan beruang. Ketika binatang-binatang itu ingin mengambil, menghajar domba-dombaku, tidak. Tetapi dia katakan, aku datang atas nama Tuhan, Tuhan Allah. Daud mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Sehebat apapun dia, sekuat apapun dia, tapi itu tidak menjadi kesombongan buat Daud. Tapi dia tahu kepada siapa dia harus berserah dan bersandar, yaitu kepada Tuhan. Kita pun sebagai anak-anak Tuhan, mungkin kita dikasih begitu banyak talenta, kepintaran, bakat, dan hal-hal yang dapat kita kerjakan. Tapi ingat, kita tidak boleh lupa diri bahwa semua yang kita terima itu semua berasal dari Tuhan. Dan ketika kita menghadapi segala sesuatu, jangan kita mengandalkan diri kita, jangan kita mengandalkan kehebatan kita, tetapi kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Hari ini kita belajar 3 hal dari seorang Daud. Daud yang taat kepada Tuhan, Daud yang mengandalkan Tuhan, Daud yang taat melakukan setiap tugas yang diberikan, Daud yang bertanggung jawab. Kiranya kita sebagai anak-anak Tuhan pun dapat menjadi anak-anak yang taat, bertanggung jawab, dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu keadaan ini mau sampai kapan. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhanlah yang akan menolong, menyertai dan menjaga setiap kehidupan kita masing-masing. Memulai semester ini kita harus semangat menjadi anak yang taat, anak yang bertanggung jawab, dan anak-anak yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan pada hari ini menjadi berkat bagi kita semua menyambut tahun ajaran yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan pada hari ini. Kami belajar dari seorang Daud. Dia anak yang taat. Dia mau melakukan setiap tugas yang diberikan dengan baik. Dia anak yang bertanggung jawab, menyelesaikan setiap tugas-tugasnya dengan baik. Dan dia anak yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Ajar kami Tuhan, untuk kami juga menjadi anak-anak yang taat, yang bertanggung jawab, dan yang mengandalkan Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Kami menyerahkan untuk seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih.